Selamat datang kembali di channel Al-Hilal Siagian. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan. Pertemuan sebelumnya, kita telah mendengarkan paparan tentang pendapat para tokoh bahasa dan sastra tentang periodisasi sastra di Indonesia. Sekarang akan dijelaskan secara sekilas tentang masing-masing periodisasi sastra tersebut. Pertama, kita akan membahas tentang sastra Melayu Lama. Sastra Melayu Lama, ciri-cirinya menggunakan bahasa Melayu, cerita seputar istana sentris atau seputar kehidupan istana, kemudian pengarang anonim atau tidak disebutkan namanya, dan yang terakhir adalah terikat dengan aturan-aturan dan adat istiadat daerah setempat. Karya sastra Melayu Lama ada yang berbentuk puisi dan ada yang berbentuk prosa. Puisi Melayu klasik, misalnya pantun, syair, dan gurindam. Sedangkan prosa Melayu klasik, misalnya hikayat, parabel, fabel, dan sebagainya. Yang kedua adalah sastra Indonesia modern. Sastra Indonesia modern ditandai dengan terbitnya roman berjudul Azab dan Sengsara karya Merari Siregar pada tahun 1920-an. Sastra Indonesia modern dibagi menjadi beberapa masa atau dibagi kepada beberapa angkatan, yaitu Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 50-an, Angkatan 66, Angkatan 70-an, dan terakhir Angkatan 2000. Berikut akan dijelaskan masing-masing angkatan sastra tersebut. Yang pertama adalah Angkatan Balai Pustaka. Angkatan ini merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920. Disebut Angkatan Balai Pustaka karena pada saat itu banyak karya sastra yang diterbitkan melalui penerbit Balai Pustaka. Balai Pustaka ini merupakan penerbit yang dimiliki oleh pemerintah. Balai Pustaka menerbitkan karya dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Namun dalam beberapa jumlah terbatas, Balai Pustaka juga menerbitkan dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Yang kedua adalah Angkatan Pujangga Baru. Nama Angkatan Pujangga Baru ini dikaitkan dengan nama majalah yang terbit waktu itu, yaitu majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa itu, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistis, dan elitis. Pada masa itu, terbit pula majalah Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, kemudian Amir Hamzah dan Armiji Pane. Karya sastra di Indonesia setelah zaman Balai Pustaka sekitar tahun 1930 sampai 1942 dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang ketiga adalah Angkatan 45. Nama Angkatan 45 juga disebut dengan Angkatan Khairil Anwar karena kelahiran angkatan ini dipelopori langsung oleh Khairil Anwar. Sastra angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan seperti halnya puisi-puisi Khairil Anwar. Selanjutnya adalah Angkatan 50-an. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah Kisah. H.B. Jasin disebut sebagai pelopor lahirnya Angkatan 50-an ini. Angkatan 50-an merupakan kelanjutan dari Angkatan 45 karena pada hakikatnya karya sastra pada kedua angkatan sastra ini memiliki struktur fisik dan estetika yang sama. Perbedaannya ada pada situasi tanah air pada saat itu. Pada masa Angkatan 50-an banyak sastrawan yang menerbitkan karya-karyanya lewat majalah. Maka pada saat itu lahirlah istilah sastra majalah. Sastrawan Angkatan 50-an adalah semua sastrawan yang aktif menulis pada tahun 1950 sampai 1960. Selanjutnya adalah Angkatan 66. Angkatan ini lahir antara tahun 1966 sampai 1970-an. Pada masa itu terbit majalah Sastra Horizon yang dipimpin langsung oleh Mukhtar Lubis. Namun nama Angkatan 66 ini justru diberikan oleh H.B. Jasin. H.B. Jasin pula diberi julukan sebagai Paus Sastra Indonesia.
Selanjutnya adalah angkatan 70-an. Salah satu sastrawan yang terkenal pada angkatan ini adalah Sultarzi Kazım Bakri. Mereka disebut dengan sastrawan kontemporer karena pada masa itu lahir karya-karya sastra yang bersifat non-konvensional, yaitu sastra baru atau sastra kontemporer. Selanjutnya adalah angkatan 80 sampai 90-an. Istilah angkatan 80-an ini dikemukakan oleh Korrie Layun Rampan, salah satu sastrawan di Indonesia. Karya sastra yang lahir pada angkatan ini kebanyakan berupa cerita bertema percintaan atau roman populer. Salah satunya Mirawe dan Marga T adalah dua sastrawan wanita Indonesia yang menonjol pada masa itu. Mereka menulis tentang fiksi romantis yang menjadi ciri-ciri novelnya. Ada juga kisah-kisah komedi seperti dalam novel Hilman Hariwijaya. Yang terakhir adalah angkatan 2000. Istilah angkatan 2000 ini dikemukakan juga oleh Korrie Layun Rampan. Karya sastra pada angkatan 2000 ini memiliki salah satu karakteristiknya adalah tema-tema yang diangkat itu bebas. Dan pada tahun ini juga lahir karya sastra Islami. Pada masa itu, karya sastra bukan hanya diterbitkan dalam bentuk buku saja, tetapi juga dipublikasikan melalui internet. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan tentang beberapa periodisasi sastra di Indonesia. Selanjutnya, Bapak akan memberikan sedikit gambaran tentang angkatan sastra, kemudian pengarang dan karya sastra yang lahir pada periodisasi sastra di Indonesia. Nah, itulah beberapa periodisasi sastra di Indonesia. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.